Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi kebersamaan dasar akuntansi. Di mana di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi, dan ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Baik, langsung kita mulai saja. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi yang pertama yaitu menggunakan sistem berpasangan, yaitu double entry system, di mana setiap transaksi keuangan akan mempengaruhi minimal 2 akun. Kemudian yang kedua, menganut prinsip keseimbangan dengan rumus aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang tambah modal. Artinya, posisi aktiva dan pasiva atau harta dan utang tambah modal harus seimbang atau balance. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan terhadap transaksi yang mempengaruhi modal. Nah, ini sangat penting untuk dipahami. Jadi kita harus mengenali jenis transaksi yang mempengaruhi modal. Yang pertama, adanya setoran atau investasi dari pemilik dan pendapatan yang diterima perusahaan akan menambah modal. Jadi, transaksi yang akan menambah modal yaitu setoran awal dari pemilik dan juga pendapatan atau penerimaan perusahaan. Yang kedua, adanya beban yang dikeluarkan perusahaan dan pengambilan untuk keperluan pribadi atau privé. Nah, transaksi ini akan mengurangi modal. Jadi, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membayar biaya atau beban dan pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi oleh pemilik atau disebut privé akan mengurangi jumlah modal. Nah, kedua transaksi di atas ya kan akan mempengaruhi modal, dan transaksi tersebut akan dicatat dalam kolom keterangan di persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah ringkasan dari pengaruh transaksi terhadap tabel persamaan dasar akuntansi, di mana transaksi yang pertama yaitu investasi awal dari pemilik. Pencatatan di kolom aktiva akan menambah harta, dan di pasivanya akan menambah modal. Kemudian transaksi kedua, pembelian aset secara tunai. Pencatatan di aktivanya akan menambah salah satu harta dan mengurangi salah satu harta. Kemudian yang ketiga, pembelian aset secara kredit. Pencatatan di kolom aktiva akan menambah akun harta dan di kolom pasiva akan menambah akun utang. Kemudian yang keempat, transaksi penerimaan pendapatan secara tunai maupun kredit. Pencatatan di kolom aktiva akan menambah harta dan di kolom pasiva akan menambah modal. Kemudian yang kelima, pembayaran biaya atau beban. Pencatatan di kolom aktiva akan mengurangi harta dan di kolom pasiva akan mengurangi modal. Kemudian yang keenam, pengambilan uang tunai untuk pribadi. Pencatatan di kolom aktiva akan mengurangi harta dan di kolom pasiva akan mengurangi modal. Kemudian yang ketujuh, pembayaran atau pelunasan utang. Pencatatan di kolom aktiva akan mengurangi harta dan di kolom pasiva akan mengurangi utang. Dan terakhir, penerimaan atau pelunasan piutang. Pencatatan di kolom aktivanya akan menambah salah satu akun harta dan mengurangi salah satu akun harta. Sementara di kolom pasiva tidak berpengaruh. Nah, sebelum kita melakukan pencatatan di persamaan dasar akuntansi, kita harus mengenal dulu tabelnya. Jadi ini adalah kolom persamaan dasar akuntansi, di mana kolom pertama ada tanggal, kemudian aktiva, pasiva, dan keterangan. Di kolom tanggal ini akan diisi bulan dan tahun. Kemudian di sebelahnya akan diisi tanggal dari setiap transaksi. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian di kolom aktiva dan pasivanya akan diisi dengan nominal transaksinya, nominal uang yang terjadi di transaksi. Nah, kemudian yang terakhir di kolom keterangan ini akan diisi untuk transaksi yang mempengaruhi keadaan modal, atau dalam
arti lain modalnya berubah. Jadi setiap ada transaksi yang mempengaruhi perubahan modal akan dicatat di kolom keterangan. Modal berubah berarti modal bertambah dan berkurang. Modal bertambah itu disebabkan oleh adanya investasi awal dari pemilik dan juga adanya pendapatan perusahaan. Sedangkan modal berkurang itu berasal atau disebabkan oleh biaya atau beban yang dikeluarkan perusahaan dan juga pengambilan pribadi oleh pemilik atau privé. Jadi, susunan di kolom aktiva ini seperti biasanya akan diisi dahulu oleh aktiva lancar, yaitu kas, piutang, dan perlengkapan. Kemudian, terakhir akan diisi oleh aktiva tetap. Jadi, urutannya harus dari aktiva lancar terlebih dahulu, lalu berurut sampai ke aktiva tetap. Untuk di kolom pasiva, diisi dengan utang dan modal. Baik, kita langsung saja ke contoh soal dalam pencatatan di persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk transaksi yang pertama, berikut adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa akuntan publik CV Abadi Sejahtera pada bulan Maret 2020. Nah, ini merupakan soal yang kita bahas di video sebelumnya di analisis transaksi. Kita akan buat ke pencatatan persamaan dasar akuntansinya. Pada tanggal 1 Maret 2020, Ibrahim mendirikan sebuah perusahaan jasa akuntan publik dan menginvestasikan uang tunai sebesar 50 juta dan peralatan kantor senilai 20 juta. Bagaimana analisis transaksinya? Nah, ini merupakan transaksi setoran modal awal atau investasi, artinya menambah modal. Pengaruhnya di kolom aktiva akan menambah jumlah kas senilai berapa? 50 juta. Dan menambah peralatan senilai 20 juta. Kita catat, kas bertambah 50 juta, kemudian peralatan bertambah 20 juta. Nah, di kolom pasifanya akan menambah modal 70 juta. Dari mana jumlah 70 juta? Jumlah kas dan juga jumlah peralatan, sehingga jumlah modalnya 70 juta. Karena di sini transaksi yang mempengaruhi modal, yaitu modal bertambah, maka harus dicatat di kolom keterangan, yaitu modal awal. Nah, sementara kolom lain tidak berpengaruh. Baik, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 3 Maret, dibayar sewa kantor sebesar 12 juta dengan mengeluarkan cek. Analisis transaksinya, pembayaran sewa kantor secara tunai akan menimbulkan beban, sehingga akan mengurangi modal. Maka di kolom aktiva akan kita catat kas berkurang senilai 12 juta karena pembayaran sewa tadi. Kemudian di kolom pasifanya, karena bebannya bertambah 12 juta, maka modalnya akan berkurang senilai 12 juta. Kita catat di kolom modal, 12 juta berkurang. Karena transaksi ini mempengaruhi modal, maka harus kita catat di kolom keterangan. Kenapa modalnya berkurang? Kenapa modalnya berubah? Itu disebabkan oleh pembayaran beban sewa tadi. Maka kita catat beban sewa. Nah, setelah kita menyelesaikan satu transaksi ini, maka harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa memastikan jumlah antara kolom aktiva dan kolom pasifanya itu seimbang. Nah, maka kolom kas akan berkurang menjadi 38 juta, kemudian peralatan tetap 20 juta, dan di modal juga berkurang menjadi 58 juta. Jika kita jumlahkan aktivanya, kas 38 juta ditambah peralatan 20 juta menjadi 58 juta. Dan di kolom pasifanya 58 juta, artinya seimbang, balance. Nah, itulah mengapa kita harus menjumlahkan saldonya setiap satu transaksi. Baik, kita masuk ke transaksi berikutnya. Di tanggal 7 Maret, dibeli perlengkapan kantor secara tunai, 1 juta rupiah. Analisis transaksinya, pembelian perlengkapan kantor secara tunai, artinya akan menambah perlengkapan kantor dan juga sekaligus mengurangi kas karena mengeluarkan uang. Maka kita catat, perlengkapan kantor akan bertambah 1 juta rupiah. Kemudian kas akan berkurang 1 juta rupiah.
Kemudian kita jumlahkan lagi, kasnya menjadi 37 juta, perlengkapan bertambah menjadi 1 juta, peralatannya tetap 20 juta, dan modalnya tetap 58 juta. Kita lanjut lagi. Di tanggal 10 Maret, dibeli tambahan peralatan kantor seharga 30 juta. Dari harga tersebut, 10 juta dibayar secara tunai, sisanya akan dibayar kemudian. Nah, analisis transaksinya, pembelian peralatan kantor sebagian secara tunai dan sebagian secara kredit. Artinya, peralatan kantor akan bertambah. Senilai berapa? 30 juta. Kita catat 30 juta. Karena tadi dibayar secara tunai seharga 10 juta, maka kasnya akan berkurang senilai 10 juta. Kemudian, sisanya akan dibayar kemudian, berarti sisanya adalah 20 juta. Kalau dia dibayar kemudian, akan menimbulkan utang. Berarti di kolom pasifanya, utang akan bertambah senilai 20 juta rupiah. Jika kita jumlahkan, maka kas akan berkurang menjadi 27 juta, perlengkapan tetap 1 juta, peralatannya bertambah menjadi 50 juta, sedangkan di kolom pasifa utang bertambah 20 juta dan modal akan bertambah, dan modalnya maksudnya tetap menjadi 58 juta. Nah, jika dijumlahkan, jumlah aktiva dan jumlah pasifanya akan sama atau seimbang. Baik, kita lanjut lagi ke transaksi tanggal 15 Maret. Menerima pendapatan jasa atas pekerjaan yang sudah diselesaikan dari klien sebesar 10 juta. Analisis transaksinya, pendapatan yang diterima perusahaan akan menambah modal. Nah, karena perusahaan menerima pendapatan, maka kas akan bertambah. Kas bertambah senilai jumlah pendapatan, yaitu 10 juta. Kita catat, kas bertambah 10 juta. Kemudian di kolom pasifanya, karena pendapatan ini akan menambah modal, maka kita catat di kolom modal 10 juta. Nah, transaksi ini artinya mempengaruhi modal. Modal bertambah 10 juta. Dari mana modal bertambah 10 juta? Berasal dari mana 10 juta? Berasal dari pendapatan perusahaan 10 juta. Maka kita catat di kolom keterangannya pendapatan jasa. Kemudian kita jumlahkan lagi seperti biasa saldo aktiva dan pasifanya. Pastikan harus seimbang dan balance. Kita lanjut ke transaksi tanggal 18 Maret. Dibayar biaya listrik kantor sebesar 1.500.000. Analisis transaksinya, pembayaran biaya listrik kantor menimbulkan beban sehingga akan mengurangi modal. Nah, karena dibayar beban, artinya menggunakan uang tunai, maka kasnya akan berkurang. Jadi, di kolom aktiva, kasnya akan berkurang senilai jumlah tersebut, yaitu 1.500.000. Kita catat, kasnya berkurang 1.500.000. Kemudian, modalnya juga berkurang 1.500.000. Dari mana modalnya bisa berkurang? Disebabkan oleh apa? Karena disebabkan oleh beban listrik tadi. Ketika beban bertambah, maka modalnya akan berkurang. Kemudian kita catat di kolom keterangannya untuk pembayaran beban listrik. Nah, untuk transaksi ini hanya mempengaruhi kas dan modal, sementara kolom lain tidak berpengaruh. Kemudian kita jumlahkan lagi. Kemudian kita lanjut ke tanggal 22 Maret. Mendapatkan jasa akuntan dari klien sebesar 12.500.000. Nah, dari jumlah tersebut, perusahaan menerima 7 juta secara tunai, sementara sisanya akan diterima kemudian. Nah, analisis transaksinya bagaimana? Penerimaan pendapatan akan menambah modal, sementara sisa pendapatan yang belum diterima akan menambah piutang. Maka, di kolom aktiva, kas akan bertambah senilai 7 juta. Karena di sini disebutkan dari jumlah tersebut perusahaan menerima 7 juta. Maka kas akan bertambah 7 juta. Kita catat kas bertambah 7 juta. Kemudian,
Di sini ada keterangan lagi, sisanya akan diterima kemudian. Dari total pendapatan 12.500.000 sudah diterima secara tunai 7 juta. Artinya masih ada sisa senilai 5.500.000. Maka 5.500.000 tersebut akan menjadi piutang. Maka kita catat di kolom piutang. Nih, 5.500.000. Nah, di kolom pasifanya bagaimana? Nah, pendapatan seperti biasa akan menambah jumlah modal. Maka kita catat pendapatan tadi di kolom modal senilai 12.500.000. Kalau kita lihat di kolom aktiva dan pasifanya seimbang. Kas 7 juta, piutangnya 5.500.000 dan modalnya 12.500.000. Nah, kita catat di sini dari mana penambahan 12.500.000 di modal ini berasal, yaitu berasal dari pendapatan. Maka kita catat di sini pendapatan jasa. Kemudian kita jumlahkan lagi saldonya seperti biasa. Nah, di sini kas menjadi bertambah di 42.500.000. Piutangnya juga bertambah 5.500.000. Perlengkapan tetap 1 juta, peralatan tetap 50 juta, utangnya tetap 20 juta, dan modal bertambah menjadi 79 juta. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 25 Maret, dibayar lunas utang perusahaan atas transaksi tanggal 10 Maret senilai 20 juta. Jadi ini adalah transaksi pembayaran ataupun pelunasan utang. Maka kasnya akan berkurang karena sudah membayar utang senilai berapa? Senilai 20 juta. Ya, kita catat kas berkurang 20 juta. Karena di sini adalah pembayaran utang, maka utangnya juga akan berkurang senilai 20 juta. Kita catat di sini utang berkurang 20 juta. Artinya di sini utangnya sudah habis. Di kolom aktiva berkurang 20 juta dan kolom pasiva berkurang 20 juta, artinya seimbang. Nah, sementara kolom lain tidak berpengaruh. Maka kita akan jumlahkan. Di sini kasnya menjadi berkurang 22.500.000, sementara piutang, perlengkapan, dan peralatannya tetap. Kemudian utangnya menjadi 0 karena sudah dibayar lunas. Dan modalnya tetap 79 juta. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 28 Maret, diterima sisa pembayaran jasa akuntan dari klien atas transaksi tanggal 22 Maret sebesar 5.500.000. Nah, di tanggal 22 Maret kita punya piutang senilai 5.500.000. Bagaimana analisis transaksinya? Nah, ini adalah penerimaan atau pelunasan piutang. Ini dia. Piutang kita masih ada 5.500.000. Dan di tanggal 28 Maret ini kita menerima pembayaran dari pelanggan kita atau dari klien kita. Maka di kolom aktiva kasnya akan bertambah senilai 5.500.000 karena kita menerima uang tunai dari pelunasan piutang. Kita catat kasnya bertambah 5.500.000. Nah, karena di sini adalah pelunasan piutang, maka piutang kita juga akan berkurang senilai 5.500.000. Kita catat piutang berkurang 5.500.000. Berarti di sini piutang kita sudah habis karena sudah dilunasi oleh klien kita. Sementara kolom lain tidak berpengaruh. Nah, kita jumlahkan. Di sini kas kita bertambah lagi karena ada uang tunai masuk tadi menjadi 28 juta. Sementara piutangnya 0 karena sudah dilunasi. Dan perlengkapan peralatan tetap dan jumlah utang dan modal tetap. Nah, kemudian di transaksi terakhir di 30 Maret, Ibrahim mengambil uang dari kas perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 2 juta rupiah. Nah, analisis transaksinya bagaimana? Pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi pemilik atau disebut privé akan mengurangi jumlah modal. Nah, privé akan mengurangi modal. Karena di sini pengambilan dari kas secara tunai, maka kasnya juga akan berkurang senilai 2 juta. Kita catat di sini kas berkurang 2 juta. Nah, di kolom pasifanya bagaimana? Karena privé ini akan mengurangi modal, ya, maka kita catat di kolom modal jumlahnya berkurang senilai 20 juta. Di sini transaksinya mempengaruhi modal. Kita lihat di sini modalnya berkurang senilai 2 juta.
Dari mana modal yang berkurang 2 juta? Karena di sini ada pengambilan pribadi oleh pemilik atau prive. Prive-nya bertambah 2 juta, maka modalnya akan berkurang sejumlah yang diambil. Maka di sini kita catat di kolom keterangan prive pemilik. Nah, sementara kolom lain tidak berpengaruh. Nah, di kolom aktiva berkurang 2 juta di kolom kas, dan di pasifanya berkurang 2 juta di modal. Seimbang. Nah, kita jumlahkan. Sekarang jumlah kas menjadi berkurang 26 juta. Kemudian jumlah piutang sudah tidak ada. Perlengkapan masih tetap 1 juta. Peralatan tetap 50 juta. Utangnya sudah habis. Dan modal berkurang menjadi 70 juta. 77 juta. Nah, kemudian kita jumlahkan aktivanya 26 juta dari kas, 1 juta dari perlengkapan, dan 50 juta dari peralatan. Total aktiva menjadi 77 juta. Dan total pasifanya juga 77 juta, yaitu dari modal. Nah, maka di sini terlihat bahwa jumlah aktivanya yaitu kas 26 juta, piutangnya 1 juta, dan perlengkapan serta peralatannya 50 juta. Kemudian dijumlah menjadi 77 juta. Dan di kolom pasifa, utang ditambah modal jumlahnya juga 77 juta. Artinya, sisi aktiva dan sisi pasifanya seimbang atau balance. Nah, jadi ini adalah contoh dari pencatatan dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan memahaminya dengan baik. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.